Hello everyone, welcome back again. So, kali ini gue tidak bakal membahas salah satu ataupun salah dua koin, tetapi yang bakalan gue bahas kali ini mengenai sektor memes coin. Dimana sekarang sektor meme coins ini sedang viral, trending, dan juga ramai sekali dibicarakan atau mungkin bisa disebut sebagai meme season. Tetapi sebelum lanjut ke pembahasan, seperti biasa gue ingatkan kembali kepada kalian tetap do your own research. Di sini gue tidak ada unsur ajakan kepada kalian untuk membeli ataupun menjual koin-koin dan juga token-token yang gue bahas. So, apapun resikonya gue tidak ikut bertanggung jawab. Oke, jadi kali ini pembahasan kita adalah sektor meme coins, di mana sekarang ini ada salah satu analis cryptocurrency yang menyatakan bahwa koin meme itu suatu saat ya rug pull ataupun scam. Nah, jadi dengan adanya sebuah informasi seperti ini, ya mungkin dari teman-teman semua gitu ya, yang selalu mengikuti channel gue, dengan sejauh ini gue jarang sekali mereview dari token-token meme yang baru saja di launching ya. Karena kenapa? Ini sangat-sangat rentan sekali dan mungkin akan menjadi beban moral untuk gue sendiri ketika gue hanya mereview dari salah satu token tersebut dengan asal-asalan. Apalagi hanya mencari viewers gitu ya, itu sangat-sangat beban sekali buat gue sendiri karena gue tidak mau hanya mendapatkan suatu viewers yang banyak gitu ya, dan gue mereview token tersebut secara asal-asalan tanpa diketahui utilitas dan juga use case-nya. Nah, itulah salah satu jawaban mungkin dari teman-teman semua yang selalu bertanya, "Bang, tolong bahas token meme yang baru saja di launching tetapi memiliki suatu progres dan juga potensi besar bisa mendapatkan jackpot ataupun cuan yang cukup tinggi." Nah, itulah ya salah satu alasan gue kenapa gue jarang sekali mereview dari beberapa token-token memes, apalagi token tanpa utilitas dan juga use case gitu ya. Walaupun ada beberapa altcoin, tetapi itu sudah gue filter dan gue pun mengembalikan lagi kepada kalian. Intinya hal yang wajib itu kalian riset secara mandiri, gunakan psikologi kalian masing-masing dan logika kalian masing-masing. Oke, sekarang kita masuk ke dalam coin market cap. Ternyata sekarang kondisi dari market cap industri cryptocurrency secara global mengalami penurunan sekitar 1,42%. Oke, jadi di sini kita bisa mendapatkan beberapa token meme yang baru saja diluncurkan gitu ya, dengan dalih kita yang mungkin bisa mendapatkan suatu keuntungan yang cukup besar ataupun return yang cukup tinggi. Jadi mungkin buat teman-teman semua udah tahu dan juga udah paham di mana kita harus mencari gitu ya di fitur coin market cap ini. Jadi mungkin di sini ada terlihat baru ditambahkan ataupun ada fitur di sini. Kalian juga bisa masuk di fitur mata uang kripto. Di sini ada peringkat baru ditambahkan kategori dan lain-lain. Mungkin di baru ditambahkan ini banyak sekali gitu ya token-token meme yang baru saja di launching by data coin market cap dan sangat-sangat early sekali, bahkan belum listing di beberapa bursa. Nah, jadi pembahasan kali ini mengenai sektor token meme ataupun meme season gitu ya. Di sini pun ada beberapa informasi-informasi yang mungkin ini bisa kita pelajari semuanya dan kita bisa pelajari bareng-bareng. Tetapi bukan berarti di sini gue menggurui kalian, bukan juga menasehati dari teman-teman semua. Oke, jadi untuk informasi lebih lengkap dan lebih lanjutnya seperti apa, so gak perlu banyak basa-basi, kita langsung saja masuk ke sumber informasinya. Oke, jadi di sini ada salah satu analis yang bernama Benjamin Cowen. Dia telah menyatakan dalam sebuah artikel ini, koin meme akan menjadi nol, tidak ada yang peduli dengan tas Anda. Nah, jadi maksudnya bagaimana nih? Nah, jadi di sini mungkin tanpa kalian melakukan riset secara mandiri, tanpa melakukan do your own research. Jadi kalian harus berhati-hati ketika memang kalian mencari token meme yang baru saja diluncurkan atau umurnya masih early sekali. Dengan kita membeli salah satu token meme di awal, itu bisa mendapatkan return cukup tinggi. Tetapi apa yang telah disampaikan oleh analis Benjamin Cowen tersebut itu ya mungkin hanya 10 token meme dari 10.000 token meme yang mungkin memiliki suatu potensi untuk kita semua sebagai investor mendapatkan return yang cukup tinggi ya, karena kebanyakan coin meme ini akan berujung menjadi nol atau akan rug pull, scam, dan lain-lain ya. Mungkin seperti itu nih yang telah dianalisa oleh analisis Benjamin Cowen tersebut. Karena selain itu di sini pun beliau telah menyatakan pada tahun 2019 gitu ya, ini tarik mundur ke belakang, pasar cryptocurrency menyaksikan lonjakan coin meme ataupun meme season. Menarik perhatian banyak investor, namun masuknya coin meme ini menguras likuiditas yang terbatas dari pasar altcoin dan juga membuat banyak investor menahannya. Nah, jadi pada tahun 2019 ternyata ini pun pernah terjadi meme season, bahkan banyak sekali gitu ya koin-koin yang baru muncul. Nah, jadi lebih dari 100.000 bahkan jutaan meme coins, tapi lebih banyak itu akan berujung scam dan juga rug pulls. Dan bahkan di sini mungkin dengan beberapa investor itu ada sebagian orang yang mengikuti iming-iming pre-sale, ICO, IDO, dan sebagainya. Tapi kan di situ juga ada beberapa mekanisme ya, terutama ada yang menggunakan sistem vesting selama 3 bulan, 6 bulan, 1 tahun. Ya justru disitulah kita akan menjadi salah seorang investor terpaksa menahannya untuk jangka panjang. Karena dengan beberapa investor yang tidak mengikuti pre-sale, ICO, IDO, atau dia masuk begitu pas launching ya, karena dia tidak mengikuti hal seperti itu, mereka mendapatkan koin itu sekaligus. Tapi dengan beberapa investor yang mengikuti pre-sale, ICO, dan IDO itu tidak mendapatkan sekaligus dengan jumlah yang telah dibelinya.
karena ada sistem pasting ya, ini terutama untuk pasting. Itulah yang akan berujung ketinggalan dalam sebuah mencari keuntungan ya, jadi ujung-ujungnya rugi juga gitu. Nah, inilah yang harus kita pelajari dengan adanya sebuah informasi seperti ini. Dan bahkan di sini analis terkemuka yaitu Benjamin Cohen memperingatkan bahwa sebagian besar koin meme ini pada akhirnya akan menjadi tidak berharga dan menghilang dalam ketidakjelasan. Dan dia memperingatkan bahwa mereka berada di balik pembuatan dan juga promosi token ini tidak terlalu menghargai investor yang membelinya. Ya, benar banget, di sini beberapa developers dengan mungkin hanya sekedar menarik perhatian dari beberapa investor. Intinya koin gue laku, intinya project gue laku, terlepas investor mau rugi mau untung yaitu terserah mereka. Ketika memang dari si developers ini akan membuat curang gitu ya, dan berujung koin tersebut dibuat rug pulls dan juga scam, karena membuat koin ini sangat-sangat gampang sekali, apalagi di jaringannya BNB Smart Chain. Karena mungkin di sini dari beberapa investor juga yang bermain di token-token meme ataupun sektor meme coins, itu sangat banyak sekali lebih melihat dari kira-kira token tersebut itu ataupun project tersebut itu lahir di jaringan yang mana. Ketika token tersebut itu lahir di jaringannya BNB Smart Chain, itu ya mungkin banyak banget gitu ya beberapa token yang akan berujung scam dan juga rug pulls. Bukan berarti di sini gua menjelekan dari rantainya BNB Chain, tapi memang faktanya kebanyakan beberapa token meme yang baru saja di launching dan berakhir rug pull dan juga scam itu rata-rata lahir di jaringannya BNB Smart Chain. Ya, itu menurut perspektif gua aja dan juga kenyataan yang telah gua alami gitu ya. Intinya rentan banget untuk berinvestasi di sektor token memes, tetapi ya tidak semuanya token memes ini jelek. Ada juga beberapa altcoin ataupun beberapa token meme yang memberikan suatu keuntungan dan juga cuan besar terhadap beberapa investornya. Tetapi sekali lagi pesan gue untuk teman-teman semua, intinya ketika kalian memang membeli atau masih menyukai untuk berinvestasi di sektor meme coins, kalian cukup hit and run aja ketika kalian mendapatkan suatu keuntungan yang banyak, atau mungkin kalian sudah merasa mendapatkan suatu cuan yang cukup nih, ya udah kalian jangan mencari lebih, karena mencari lebih itu akan mengakibatkan ya kerugian yang cukup besar lebih dari apa yang kita harapkan sebelumnya. Ya, intinya seperti itulah. Karena gue sering juga gitu ya main-main Dagon seperti itu dengan modal 10, 20, 50 dolar tingginya ataupun maksimumnya, ya ujung-ujungnya scam juga ya. Bukan berarti gue tidak mencoba di sektor token memes, tapi gue pun dulu pernah banget gitu ya gue main-main di sektor meme coins ataupun Dagon. Dan untuk informasi selanjutnya di sini ada Paxil mengekspos 10 token penipuan baru. Nah, jadi ini pun ada beberapa kemungkinan gitu ya, dan juga ada yang terdeteksi sekitar 10 token penipuan baru. Artinya di tahun 2023 nih sudah terdeteksi ada sekitar 10 token meme yang mungkin menjadikan suatu ajang penipuan. Nah, jadi di sini pun ada sebuah informasi baru gitu ya seputaran sektor token meme. Jadi koin meme yang sering terinspirasi oleh tren ataupun viral trending di internet seputaran memes coin ini menjadi salah satu ajang gitu ya, dan juga menyaksikan lonjakan minat di beberapa investor. Dan selain itu disitulah beberapa oknum-oknum yang mungkin akan memulai aksinya dengan meluncurkan beberapa token-token meme baru, bermodalkan sekian dolar gitu untuk membuat website dan lain-lain. Tapi di sini mereka hanya mencari sebuah keuntungan ya, bukan dibuat project tersebut itu secara serius. Dan mungkin yang akan menjadi korban itu adalah dengan beberapa investor yang tanpa rasa curiga sama sekali, tanpa dior sama sekali, tanpa riset sama sekali, main beli-beli aja gitu ya. Dan akhirnya akan mengalami suatu kerugian dengan total jumlah nilai yang sudah diinvestasikan. Ya, jadi kurang lebihnya seperti itu. Dan selain itu mungkin di sini mania koin meme yang dipicu oleh kebangkitan PP, di mana PP ini selama 3 minggu terakhir ternyata telah mengalami lonjakan harga 55.000%. Itulah yang menyebabkan mungkin beberapa investor mulai mencari gitu ya, kira-kira the next PP ini koin mana, the next PP ini koin mana gitu ya. Investasi di koin ini, koin A, B, C, D ya, dan tanpa riset secara mandiri, tanpa melakukan sebuah dior, itu agak sedikit rentan sekali. Karena yang gua bilang juga gitu ya, jadi 1000 koin meme yang baru muncul itu hanya 1, 2, 3, mungkin banyak 10 altcoin yang bisa memberikan suatu keuntungan cukup tinggi terhadap beberapa investornya. Tetapi kebanyakan altcoin hanya dijadikan sebagai ajang pom-poman aja, tetapi akan berujung scam dan bahkan tidak ada harganya. Jadi itulah yang harus kita pertimbangkan sebelum kita melakukan sebuah investasi di sektor meme coins. Dan di sini pun Paxil menandakan 10 token meme penipuan di dunia cryptocurrency yang terus berkembang. Koin meme telah mendapatkan popularitas yang signifikan. Namun di mana ada popularitas, scammer tidak pernah ketinggalan. Betul banget. Jadi ya intinya beginilah ya. Secara logika sederhananya, di mana ada penjual di situ ada pembeli. Di mana ada popularitas, disitulah scammers mulai beraksi dan juga tidak pernah ketinggalan. Dan di dalam sebuah tweet baru, firma keamanan blockchain Paxil mengatakan telah mendeteksi serangkaian rug pulls yang melibatkan pembuatan 10 token meme penipuan dalam 3 hari terakhir. Di mana token meme yang telah dimaksud adalah PP Doge, PPEG, WOW, Meme,
Ford, New PP, Benz, BMW, Npop, dan juga Bobo. Nah, inilah 10 altcoin selama 3 hari terakhir yang memiliki suatu potensi ataupun nominasi 10 altcoin berujung penipuan ataupun rug pulls. Oke, mungkin itu aja informasi yang bisa gue sampaikan kepada kalian. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Jadi mungkin itulah yang bisa gue sampaikan untuk teman-teman semua. Dimana untuk kita berinvestasi di sektor token meme sebetulnya resikonya itu 90% gitu ya, dibandingkan dengan 10% ya mungkin mendapatkan suatu potensi keuntungan yang cukup tinggi. Jadi gua rasa buat teman-teman semua yang memang masih suka gitu untuk membeli beberapa Degen, token meme, atau dengan beberapa token yang baru muncul, gua rasa dengan nominal $10, $20, atau maksimum di $50 itu udah cukup. Jangan terlalu banyak lah ya. Karena sangat rentan sekali ketika kita berinvestasi di sektor token meme, apalagi tanpa utilitas dan juga use case. Nah, mungkin itu aja informasi yang bisa gue sampaikan kepada kalian. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Sampai jumpa, saksikan di the next video-video gue selanjutnya. Salam cuan, salam profit. Bye-bye.